Shalom, Tuhan memberkati. Jadi hiduplah dengan cara yang benar. Kita diberkati, mari kita nikmati berkat. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu sanggup di dalam segala apapun. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang mengasihi. Puji nama Tuhan. Nama saya Pendeta Daud Supriyo dari Gereja GBI Diaspora Dagen Karanganyar. Pada saat ini mari kita akan berdoa untuk ibadah kita. Bapa di surga yang kami sebut dalam nama Yesus, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Oleh karena anugerah, pertolongan dan kemurahan Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk kami mencari Tuhan, mengagungkan, memuliakan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, suasana surga Engkau turunkan atas kami, kuasa pujian melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kami memuji, mengagungkan, memuliakan Bapa di surga dengan segenap hati kami, sehingga pujian kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan dupa yang harum di hadirat Engkau. Kami serahkan setiap umat Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka saat mereka menghampiri Tuhan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian di dalam melayani Engkau, kami percaya Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga setiap pelayanannya menyenangkan hati Tuhan, juga menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang hadir. Kami percaya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kami percaya urapi dengan kuasa ilahi, otoritas Allah Engkau turunkan atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap hati mereka, sehingga anak-anak Tuhan menikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, pulang dengan sorak-sorai dengan sukacita oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir dalam ibadah kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Jumpa kembali di dalam ibadah online GBS Haleluya Palur. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita memuji Dia, kita agungkan namanya. Karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita agungkan. Puji nama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
pujikan-pujian dengan sepenuh hati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan segala
kasih Tuhan tiada berkesudahan. Selama-lamanya Dia baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu sanggup di dalam segala apapun. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang mengasihi. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan belajar. Mari kita siapkan hati, kita siapkan konsentrasi penuh, pikiran kita, jiwa kita, roh kita untuk belajar. Dengan tema aneh tapi nyata. Ya, dengan tema aneh tapi nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan, kekuatan Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama. Kami ingin menikmati berkat firman-Mu. Maka Tuhan, Roh Kudus akan mengajar kami. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan itu menjanjikan tentang pemeliharaan, tentang perlindungan, serta penyertaan Allah yang sedemikian hebat. Sehingga orang percaya pasti diberkati. Amin. Orang percaya pasti diberkati. Nah, yang menjadi masalah hari ini, banyak orang percaya yang diberkati, tetapi dia tidak menikmati berkat dengan nikmatnya. Aneh bukan? Diberkati dengan berkat yang melimpah, tetapi tidak menikmati berkat tersebut. Mau contoh? Mau bukti? Mari kita buka Kejadian 27 ayat 36 dan ayat 41. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Esau meminta berkat dari bapaknya. Tetapi bapaknya mengatakan berkatnya sudah habis, sudah saya berikan kepada si Yakub. Akibatnya apa? Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Yakub mendapat berkat kesulungan, tetapi belum sempat menerima, belum sempat menikmati. Sudah ketakutan terhadap si Esau. Nah, berkat melimpah, berkat kesulungan ada, seluruhnya diberikan kepada si Yakub. Tapi faktanya Yakub ketakutan. Apalah artinya kalau kita mendapatkan berkat? Apakah artinya kalau kita limpah dengan segalanya, tapi hidup dalam ketakutan? Akibat dari ketakutan kemana dia? Dia lari. Ya, wajar kalau sang Esau itu marah karena berkat kesulungannya sudah diambil, lalu berkatnya juga diminta oleh si Yakub. Esau menyimpan dendam terhadap adiknya. Dan adiknya pun harus lari. Ibunya mengatakan, larilah kamu ke Haran. Di sana kamu akan menjumpai
pamanmu, cari pamanmu, biar kamu hidup bersama pamanmu. Nah, Tuhan tetap melindungi. Hebatnya Tuhan tetap melindungi. Hebatnya Tuhan tetap menyertai. Dalam pelarian ini, Yakub dengan ketakutannya, dengan kesendiriannya, Tuhan menyertai. Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Perlindungan Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah, dan berkat Allah tidak pernah lepas dari Yakub. Karena janji Allah kepada Abraham akan diberkati. Anak cucunya akan diberkati. Demikian juga ini si Yakub akan diberkati. Hebat kan? Allah tidak pernah menarik janjinya, bahkan tetap menggenapi janjinya. Ini yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Ada juga janji Allah yang mengatakan berkat untuk anak cucu. Kalau kita anak Tuhan, kita diberkati, anak kita diberkati, cucu kita diberkati. Amin. Hanya Yakub ini loh yang harus kita pelajari. Dia itu diberkati oleh Allah dengan limpahnya. Dia diperhatikan oleh Allah. Dia dilindungi oleh Allah. Sebagai orang pelarian yang tidak memiliki apa-apa, namun janji Tuhan yang dia pegang. Janji Tuhan yang dia imani. Nah, kehebatan Yakub yang lain adalah Kejadian 20 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai, akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub mengimani, sehingga dia punya iman, aku nanti pasti kembali ke rumah ayahku. Walaupun dikejar oleh Esau, dia tetap akan kembali ke rumah bapaknya. Dan harta yang dimilikinya akan dipersembahkan 1/10-nya kepada Tuhan. Janji ini loh Bapak Ibu yang seringkali kita lupakan. Ya, kalau masalah memberi seringkali kita lupa. Kalau kita minta pada Tuhan, wah rajinnya luar biasa. Yakub enggak. Di tengah keterpurukan, di tengah ketakutan, dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau melindungi aku,
jika engkau memperhatikan aku, engkau sebagai Allahku, dan aku diberkati dengan berkat yang melimpah, nanti kalau kembali ke rumah Bapakku, aku akan kembalikan 1/10 untuk Tuhan. Nah, ini kunci berkat. Jangan kita lupakan, jangan kita abaikan. Bukan karena saya pendeta, bukan. Karena Allah yang sudah memberikan janji, lalu janji ini kalau kita benar-benar pegang teguh, maka janji itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Akibatnya apa? Yakub menerima berkat penyertaan Allah. Yakub menerima kasih Allah. Yakub menerima perlindungan Allah. Bahkan Yakub dipelihara oleh Allah. Dia sampai ke rumah pamannya, yaitu si Laban. Lalu pamannya mulai memelihara Yakub. Dia mengabdikan diri pada pamannya. Dia tinggal di rumah pamannya. Dan dalam 6 tahun berkat Yakub sudah melimpah-limpah. Luar biasa. Ya, kerja 6 tahun berkatnya sudah melimpah. Tidak seperti orang-orang biasa. Ya, berkatnya melimpah. Setelah berkatnya melimpah, dia kepingin untuk memiliki istri. Lalu dia mengatakan, paman, anak paman yang namanya Rachel itu akan kusunting untuk menjadi istriku. Sang paman ngomong, boleh, asal kamu menjadi hambaku selama 7 tahun. Oke paman, kalau hanya 7 tahun oke. Demi kekasihnya, dia sudah punya harta yang banyak. Untuk kerja di rumah paman 6 tahun, oke. Tapi apa yang terjadi? Berkat yang banyak itu juga tidak dapat dinikmati dengan Rachel. Karena pamannya memberi Lea. Nah, wah, di tengah kekecewaan, dia ngomong sama pamannya, paman yang saya minta itu bukan Lea, tetapi Rachel. Lalu pamannya mengatakan dengan enteng aja, loh tradisi sini yang menikah itu kan kakaknya dulu, bukan adiknya. Kalau kamu kepengen Rachel, benar-benar mencintai Rachel, ya harus kerja lagi di tempatku 7 tahun. Oke, 7 tahun. Akhirnya dia bekerja di rumah pamannya selama 7 tahun. Dia mendapatkan Rachel, kekasih hidupnya. Nah, di tengah perjalanan hidup ini, si Yakub sudah punya 2 istri. Memiliki anak, bersaing, ya. Dia kepingin si Rachel ini juga punya anak. Karena apa? Karena ini orang yang dicintai, tapi kok Rachel tidak segera punya anak. Lalu sang Rachel memberikan pembantunya untuk dinikahi. Singkat cerita, si Yakub ini punya 11 anak. Lalu dia sudah rencana dengan istrinya, dia rencana untuk pulang ke rumah bapaknya. Hartanya banyak, ya, lembu, sapi, domba, kambing, banyak dia miliki. Lalu dia kepingin pulang. Akhirnya setelah packing selesai, dia pulang. Dia pulang, harusnya kan dia menikmati harta di tempat Laban. Tapi dia kepingin pulang. Akhirnya hartanya dibawa pulang. 4 istri dibawa pulang, 11 anak diajak pulang. Nah,
Sampailah dia mengajak pulang keluarganya. Rachel itu mencuri terafim dari bapaknya, dari Laban. Lalu dia pulang, setidak pengetahuan si Laban dia pulang. Begitu Laban sampai rumah, melihat Yakub tidak ada, melihat 11 cucunya tidak ada, melihat anak-anaknya tidak ada, bingung dia. Dia tanya pada karyawannya, dia tanya pada orang-orang yang ada di situ. Dan ternyata diberitahu bahwa Yakub pulang. Dalam perjalanan pulang ini terjadilah kasus juga. Yakub itu kaya tapi kasusnya banyak. Kejadian 31 ayat 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Nah, jadi Yakub bertengkar dengan mertuanya karena mertuanya itu mengejar. Sampai di jalan ditanya, di stop Yakub, kenapa engkau tidak pamit? Ya, kenapa engkau tidak pamit? Bukankah engkau keponakanku? Bukankah aku sudah hubungan lama dengan kamu? Apalagi anak-anakku kamu bawa, cucuku kamu bawa. Padahal bukan sekedar membawa anak dan cucu. Dia periksa karena terafimnya hilang. Ya, karena terafimnya hilang. Nah, si Yakub sudah bengok-bengok, sudah marah, kenapa engkau mengejar aku? Nah, jadi si Yakub ini pergi, istrinya ada yang bawa terafim bapaknya, sampai akhirnya kutukan dari bapaknya ini terjadi. Yaitu si Rachel nanti kalau punya anak, dia akan meninggal. Saya ulang. Karena kesalahan si Rachel ini, maka akibatnya nanti saat melahirkan Benyamin, Rachel mati di tengah jalan. Artinya dalam perjalanan pulang ke rumah bapaknya, Yakub sudah kehilangan satu anak. Kenapa Yakub tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan? Karena ada beberapa hambatan. Ya. Dia tidak dapat menikmati berkat-berkat yang limpah. Ada beberapa hambatan. Yang pertama, bertengkar dengan mertua. Yang kedua, di Peniel, Yakub ketemu dengan Esau. Wah, dia sudah ketakutan. Kenapa? Nanti kalau dendam lamanya muncul, dia dibunuh. Maka Yakub tuh licik. Yang disuruh pergi adalah anak-anak terlebih dahulu, lalu wanita-wanita, lalu hewan-hewan yang dia miliki, dan baru terakhirnya itu si Yakub. Licik dia itu. Jadi kendala tidak dapat menikmati berkat itu satu, dia bertengkar dengan mertua. Kendala tidak dapat menikmati berkat itu, dia licik. Dan yang ketiga, di Yabok, Yakub dibuat pincang kakinya oleh Allah. Karena dia bertengkar, bergulat dengan Allah. Ya. Yakub itu orang yang baik tetapi bergulat dengan Allah. Akibatnya kaki kanannya ini, pangkal pahanya dipencet oleh Allah. Lalu Yakub itu jadi pincang. Kepincangannya ini karena dia bertengkar dengan Allah. Nah, hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, kita telah belajar dengan si Yakub ini. Yakub rajin berdoa loh. Ya. Yakub ini punya kedekatan dengan Allah. Tetapi dia licik. Maka berkat
tidak dapat dinikmati dengan nikmatnya kalau ada kelicikan dalam hidupnya. Berkat tidak dapat dinikmati dengan nikmatnya kalau dia bertengkar dengan mertua. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Ini harus menjadi pelajaran dalam hidup. Kita diberkati, ya kita harus hormat kepada mertua. Ada di antara Bapak Ibu jemaat yang ikut online tidak hormat terhadap mertua, bertobatlah. Karena untuk menikmati berkat yang ada ini, mertua punya andil, bukan punya andil membuat dia kaya, tetapi kita harus masih memiliki rasa hormat terhadap mertua. Lalu jangan licik. Ya, jangan licik. Karena Tuhan itu memberkati dengan berkat yang limpah. Dan yang ketiga, mari kita menjadi kepala keluarga yang baik. Ya. Jangan seperti seperti Yakub. Ya, anaknya terlebih dahulu dia tidak jantan sebagai kepala keluarga yang tidak jantan. Anaknya dulu, dombanya dulu, pembantunya dulu, istrinya dulu, baru dia. Karena rasa takut kepada si Esau. Jadi hiduplah dengan cara yang benar. Kita diberkati, mari kita nikmati berkat. Dan kita mulai menerapkan hormat terhadap orang tua, hormat terhadap kakak, hormat terhadap mertua, dan juga jadi kepala keluarga yang jantan. Firman Tuhan ditulis untuk kita baca. Setelah kita baca, kita pelajari untuk kita jadikan pelajaran. Kalau Yakub gagal menikmati hartanya yang banyak, mari seberapapun harta yang dititipkan kepada kita, kita nikmati dengan kenikmatan yang luar biasa. Dengan syarat hormat terhadap orang tua, hormat terhadap mertua, dan jantan sebagai kepala keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang baik. Kau memberikan tata aturan yang luar biasa. Masalah berkat, Tuhan pasti memberikan berkat pada kami. Tetapi tata aturan untuk menikmati berkat ini harus kami kerjakan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online saat ini, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita harus tetap mematuhi aturan pemerintah. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Yang kedua, kemana-mana kita harus jaga jarak. Dan kalau kita masuk rumah, apakah itu rumah kita sendiri, apakah itu gereja, apakah itu rumah makan, harus cuci tangan. Ini harus kita patuhi. Yang kedua, doakan agar ibadah online tetap jalan. Ibadah online cukup berat Bapak Ibu, tapi doakan agar tetap jalan. Dan doakan pula kru ibadah online biar sehat, biar kuat, semangat untuk melayani ibadah online. Lalu doakan alat-alat supaya awet. Ya, alat-alat supaya awet. Nah, yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka
Untuk anak sekolah minggu jam 7 pagi. Untuk ibadah raya minggu jam 9 pagi. Untuk ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Lalu kegiatan yang lain, cabang GBS Haleluya Palur sudah mulai aktif. Tiap Rabu jam 6 sore, tempat di kantor Mission Care. Lalu ibadah permata tiap hari Jumat jam 6 sore di Graha. Nah, saya rasa pengumuman cukup dan kita akan masuk ke doa-doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, dan kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk negara yang kami cintai, itu negara Indonesia. Kami tahu Bapa bahwa Engkau sudah tempatkan kami hidup di negara kami itu bukan kebetulan, tapi kami hidup di negara kami ialah agar supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Kami bisa menjadi berkat dan kami bisa membawakan nama Tuhan melalui hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan. Itulah sebabnya Bapak, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Dari pimpinan kami yang tertinggi, yang kami hormati Bapak Presiden, kemudian seluruh jajaran di bawahnya, kabinet dan semua yang mendukung pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT sekalipun. Tuhan memberkati. Berilah mereka semua roh yang takut akan Tuhan, agar supaya pemerintah bangsa dan negara kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan seadil-adilnya, dan Indonesia kami ini Tuhan akan semakin lagi maju di kemudian hari. Kami bersyukur Bapa untuk negara kami, pandemi yang semakin hari semakin dapat dikendalikan, dan kami bersyukur, kami sangat yakin bahwa di kemudian hari Tuhan dengan dikendalikannya COVID-19 itu akan berimbas, ekonomi akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan kami juga semua akan bisa menikmati kemerdekaan, perekonomian yang lebih maju lagi. Dan lebih daripada itu Bapak, kami lebih bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapak, kami semua diberkati oleh Tuhan, segala pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, semuanya Engkau Allah yang memberkati. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai, memberkati ibadah online kami, dan Engkau telah mengurapi firman-Mu sehingga setiap firman yang kami bawakan ini, setiap firman yang kami sajikan untuk jemaat dapat mereka nikmati dan menjadi berkat bagi mereka. Kami mengucap syukur pula Engkau telah memberkati Pak Hinanto, Engkau telah memberkati Pak Marsudi, Engkau telah memberkati Hendra Wijaya. Kami menyerahkan Arin, Ibu Setyo Purnomo, dan Ibu Linda, dosen Unisri. Saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Segala penyakit kami patahkan kuasa-Mu, sehingga minggu depan mereka telah dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga masih berdoa untuk Pak Paulus Sugito, untuk Lili, untuk Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak Ibu Sriono. Kau juga jamah sehingga kesembuhannya, pemulihannya segera terwujud dan dapat dinikmatinya. Kami juga berdoa untuk Yoel, untuk Manda yang masuk ke perguruan tinggi, Engkau siapkan dana dan prasarananya. Untuk Samuel yang akan lomba ke Semarang, Engkau berkati sehingga pulang dengan membawa medali. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberkati mereka, Engkau telah jamah mereka, Engkau telah urapi mereka sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Bapa memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu.
berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu, Tuhan, sebab